Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada semua jemaat setiap pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Ibadah Latsmi hari ini khotbah aplikatif seri ke-24. Temanya adalah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Firman Tuhan kita ambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anaknya akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan Roma disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakan itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakan itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang mari jemaat kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ibadah minggu ini. Firman sudah kami dengar, sekarang Roh Tuhan bekerja. Mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang gampang dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Dalam dunia yang kami hidupi Tuhan,
Ajar kami untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, supaya kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Apa kabar? Saya berharap saudara baik-baik saja. Kita sudah ada di minggu kedua. Minggu kedua tahun 2026, saudaraku. Tema hari ini 100 khotbah aplikatif sudah sampai di seri yang ke-24 hari ini. Firman kita baca dari Matius pasal 10 itu, saudaraku, tentang penganiayaan terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, tema ini adalah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Untuk tema level aplikatif ini, saudaraku, khotbahnya pasti sederhana. Pasti sederhana. Sehingga semua jemaat bisa mengerti dengan baik. Saudara perhatikan, di perikop yang kita baca, Matius pasal 10 itu, saudaraku, Yesus mengatakan, aku menempatkan engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu awal ayat yang kita baca, saudaraku. Dari awal baca itu, secepat pikiran kita berpikir, saudara sekalian, Tuhan tidak berkata, aku menempatkan engkau seekor domba berhadapan dengan seekor serigala. Enggak, saudaraku. Kalau seekor domba berhadapan dengan seekor serigala, itu sudah menakutkan. Karena domba tidak punya self-protection. Nggak punya. Domba tidak punya sesuatu bisa dipakai untuk menyerang, saudaraku. Nggak punya. Tapi serigala pasti ganas. Serigala taringnya tajam, saudaraku. Ya, bisa loncatannya cepat, saudara sekalian. Nah, saudaraku, Yesus berkata, aku menempatkan engkau seperti seekor domba di tengah-tengah serigala. Berarti serigalanya bukan satu. Satu ekor domba menghadapi banyak serigala. Satu ekor domba menghadapi seekor serigala aja sudah mengerikan. Tetapi ini seekor domba dikelilingi oleh banyak serigala. Sebenarnya Tuhan ingin mengatakan, saudaraku, dunia yang kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, dalam konteks pemberitaan Injil, saudaraku, dalam konteks hubungan kita satu kepercayaan dengan kepercayaan lain. Engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Hidup ini dalam konteks itu memang sangat menakutkan, saudaraku. Itu maksudnya, saudaraku. Oke, sekarang perhatikan. Di perikop itu ada konteksnya, yaitu konteks waktu kita baca secara keseluruhan, itu adalah murid-murid Tuhan, rasul-rasul akan diutus. Mereka akan pergi memberikan Injil. Nah, dalam pergi memberitakan Injil itu pasti terjadi banyak hal penganiayaan kepada mereka. Maka di perikop itu konteks seperti itu. Yesus berkata, kadang engkau muridku, maka engkau dibenci oleh mereka. Dunia akan membenci engkau. Mereka akan menyerahkan engkau, ya, akan menyesak engkau karena namaku. Itu, saudaraku. Jadi konteks itu adalah konteks rasul-rasul pergi memberikan Injil, saudaraku. Ada hal bagian harus dihadapi penganiayaan. Kadang mereka membawa nama Tuhan Yesus. Itu konteksnya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Konteks seperti itu, kalau kita geser ke konteks zaman now, saudaraku, apakah konteks itu masih berlaku untuk kita? Pasti. Sampai zaman sekarang, sampai Tuhan Yesus datang, konteks Alkitab itu tentang penganiayaan kepada orang-orang percaya itu tetap berlaku dan berjalan sampai sekarang, sampai Tuhan datang. Jadi saudara sekalian, ini hal yang sudah Tuhan ajarkan, sudah Tuhan beritahukan kepada zaman-zaman di mana para rasul hidup, dan juga zaman kita, dan juga zaman yang akan datang. Itu tidak terhapus, saudaraku. Jadi otomatis kalau kamu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kamu seorang yang memberitakan Injil, saudaraku, kau akan bertemu dengan banyak orang yang berbeda kepercayaan. Mereka disebut sebagai serigala itu, saudaraku, akan mengalami penganiayaan. Ya, akan dikucilkan,
akan dibawa kepada penguasa-penguasa. Seperti itu, saudaraku. Tuhan berkata demikian bukan menakuti kita, tapi itu suatu realita kehidupan karena kita adalah murid Tuhan Yesus. Tadi dikatakan oleh Tuhan itu, murid tidak akan berbeda dengan gurunya. Tuhan tidak akan berbeda jauh dengan hambanya. Itu, saudaraku. Jelas ya? Jadi untuk zaman sekarang, saudaraku, konteks Alkitab itu tetap berlaku kepada setiap kita. Berlaku. Dan kita lihat hal itu terjadi dalam realita kehidupan yang kita alami. Baik di negara kita, di negara lain, sama, saudara sekalian, sama. Kita ambil contoh yang paling sederhana saja. Saudara, dalam konteks keluarga Chinese, dulunya agamanya sama, satu agamanya. Tiba-tiba saudara percaya Tuhan Yesus, bagaimana reaksi dari keluarga kita? Reaksi cici, koko, adik, papa, mama, reaksinya seperti apa? Ada yang oke-oke aja, ada yang diam, gak tahu hatinya apa. Ada yang tidak suka, langsung berkata kalimat-kalimat tidak baik. Ada yang justru langsung menjadi musuh kita, saudaraku. Itu real life, bukan? Karena engkau murid Tuhan Yesus. Itu contoh paling sederhana dalam keluarga orang Kristen, dalam keluarga Chinese, saudaraku. Jika ada satu yang percaya Tuhan Yesus, itulah kenyataan yang ada. Saya pun alami seperti itu. Tapi that is real life, saudaraku. Itu hal yang harus kita arungi. Oke, itu satu konteks. Jadi konteks Alkitab tentang penganiayaan itu, aku menempatkan engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Berlaku sampai ke zaman now, zaman kita sekarang. Tetap berlaku sampai Tuhan Yesus datang. Oke? Saya mau masuk ke satu konteks lagi. Jadi hari ini kita bicara 3 konteks. Konteks Alkitab seperti itu, konteks zaman now yang di Alkitab tetap berlaku, dan saya mau masuk satu konteks yang saya sebut sebagai konteks dunia ini panggung sandiwara. Konteks dunia ini panggung sandiwara dengan tema kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, menjadi sangat penting, urgen, saudaraku. Perhatikan, jemaat sekalian. Tadi Yesus berkata, aku menempatkan engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Menakutkan kan? Pasti. Serigala, domba, kambing. Masih ingat khotbah saya di seri yang lalu, saudaraku? Berapa seri yang lalu, baik yang di khotbah aplikatif maupun yang di khotbah kedewasaan rohani. Saya membahas tentang domba dan serigala. Domba dan kambing. Nah, hari ini tambah satu, domba, kambing, serigala. Nah, saudara sekalian, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, di tengah-tengah dunia yang penuh panggung sandiwara ini, saudaraku, dalam konteks ada domba, ada serigala, ada kambing. Bagaimana kita menghidupinya? Nah, ini menjadi penting, saudaraku. Kambing identik dengan orang fasik, ya. Serigala identik dengan orang jahat, ya. Domba identik dengan orang percaya, pengikut Tuhan Yesus, saudaraku. Jelas? Domba, binatangnya, saudaraku, memang sifatnya tidak ada self protection-nya, tidak ada. Sense tentang bahaya pun kecil sekali. Saya sudah bahas, saudaraku. Kambing adalah orang-orang fasik yang tidak percaya. Munculnya adalah sebagai pencemooh. Serigala, orang jahat yang ganas. Punya strategi, punya kejahatan, itu serigala. Dan kita hidup di tengah-tengah society seperti itu. Bagaimana harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita kembangkan sedikit konteks, saudaraku. Jangan lupa, dunia panggung sandiwara ini yang kita hidupi, baik dalam realita rumah tangga kita, dalam realita pekerjaan kita, dalam realita gereja kita, dalam realita bisnis kita, saudaraku, dalam realita bergaul dengan banyak society masyarakat, saudaraku. Ada kambing? Pasti. Ada domba? Iya. Ada serigala? Pasti, saudaraku. Tapi perhatikan. Domba, ada domba yang tulen. Ada. Saya sudah bahas itu ya. Domba, ada domba yang masih berperilaku kambing. Oh, banyak. Nah, itu dalam konteks kita sebagai orang Kristen. Sudah domba, oke. Tapi sifatnya masih kambing. Ya.
Udah jadi domba, tapi tukang tipu. Udah jadi domba, hidupnya tidak berubah. Udah jadi domba, saudaraku, cara kerjanya, way of life-nya tidak mencerminkan ia sebagai anak-anak Tuhan. Itu domba berperilaku kambing. Ada kambing, ya. Ada domba tulen, iya. Ada domba yang masih berperilaku kambing, iya. Ini tidak berlaku untuk jemaat saja, saudaraku, termasuk pendeta di dalamnya. Karena disebut domba, semua kita domba. Mau pendeta, misioneri, jemaat, diaken, majelis, semua kita disebut domba. Oke? Ada kambing? Yes. Ada domba? Iya. Domba tulen? Ada. Domba berperilaku kambing? Banyak. Ada juga kambing pura-pura jadi domba. Ini bahaya. Itu banyak, saudaraku. Kambing yang datang ke gereja, pasti dia ingin pura-pura jadi domba. Kalau ia ingin pura-pura jadi domba, bahasanya bahasa domba. Tidak mungkin bahasa kambing, bahasa domba. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik ya. Itu kambing tuh, saudaraku. Kambing itu. Oke? Ada kambing, ada domba tulen, ada domba berperilaku kambing, ada kambing pura-pura jadi domba. Ada satu lagi, serigala berbulu domba. Iya, masuk juga. Nah, saudaraku, kita menghadapi lingkungan seperti itu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini penting, bukan main. Tema ini, saudaraku. Kelihatan simple, praktikal, tapi real life, saudaraku. Real life loh. Apa artinya, Pak Pendeta? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Apa artinya? Saudara-saudaraku, sebagai orang Kristen, kadang-kadang dilematisnya adalah ketika melihat kekristenan kita yang kita hidupi, saudaraku, orang Kristen tumbuhnya tidak proporsional. Itu yang sangat memprihatinkan, saudaraku. Pokoknya aku percaya, itu bahasanya. Amin, amin saja. Gitu. Tidak bisa begitu, jemaat sekalian. Tulus-tulus saja hidupnya, seperti merpati. Tulus saja tidak cukup. Tulus saja tidak cukup, saudaraku. Yesus mengatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dua bagian itu harus menjadi bagian daripada hidup orang percaya. Dua hal ini harus menjadi bagian hidup daripada domba, saudaraku. Ini menjadi penting. Banyak jemaat, pokoknya aku percaya saja, percaya Tuhan Yesus saja, dan tidak usah belajar banyak-banyak Alkitab. Tulus hatinya, tapi ini otak ini tidak diisi. Tidak diisi, saudaraku. Akhirnya diselewengkan orang karena tulus saja. Otaknya tidak pintar, tidak cerdik. Diselewengkan oleh orang tertentu. Orang-orang merasa jauh lebih rohani, pintar mempermainkan kebenaran. Karena itu domba. Karena dombanya takut. Amin-amin aja, Pak Pendeta ya, amin-amin. Nggak bisa, karena ini mesti diisi. Atau sebaliknya. Banyak orang Kristen yang cerdik. Tahu Alkitab banyak. Tapi nggak tulus. Wah, ini bahaya. Bahaya, saudaraku. Tahu banyak tentang kebenaran, tapi hatinya tidak sincere. Hatinya tidak tulus. Dia menggunakan pengetahuannya tentang Alkitab itu menyelewengkan umat. Dia belajar tentang Alkitab yang tahu itu demi kepentingan diri sendiri. Gitu. Karena hatinya tidak tulus. Malah hatinya menjadi jahat. Itu bahaya. Saudara perhatikan poin ini. Menjadi penting buat hidup kita loh. Tulus saja tidak cukup. Tulus saja akhirnya diselewengkan orang karena tidak pintar, saudaraku. Pintar saja juga tidak cukup. Pintar, hati tidak tulus, menjahati orang. Yang tadi itu tulus, saudaraku, tidak pintar, ditipu orang. Sudah pasti, dijahati orang. Yang satu lagi, pintar tetapi tidak tulus, menjahati dan menipu orang. Itu pasti, saudaraku. Maka Tuhan mengatakan harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dua hal ini harus ada, saudaraku. Mengapa kita penting cerdik? Supaya jangan tertipu orang. Mengapa kita harus tulus? Kita tulus jangan melakukan kejahatan kepada orang lain. Kita tahu orang itu jahat. Dia tipu kita. Kita pintar supaya tidak tertipu. Jangan balik menipu orang. Kita tidak mau ditipu dan juga tidak mau menipu. Itu penting. Kita tidak mau dijahati dan tidak mau menjahati. Maka cerdik dan tulus itu gabung menjadi satu. Itulah identitas daripada orang percaya, saudaraku. Lakonkan ini semua dalam dunia yang saudara hadapi. Dunia apapun yang saudara hadapi. Dunia sekuler. Dunia gereja. Banyak orang gereja yang tidak benar loh. Kita tahu, tapi kita jangan melakukan hal yang sama.
Kita ngerti, kita tidak mau tertipu oleh seperti itu. Fenomena rohani yang meminabubukkan, membuat kita lupa semuanya rohani. Hati-hati. Jadi saudara sekalian, Yesus berkata, aku menempatkan engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Di serigala itu juga ada kambingnya, ada domba palsunya, ada serigala berbulu dombanya. Kalau mereka hanya di hutan, kita tidak di hutan, mereka masuk kota. Masuk kota pakai bulu domba. Masuk kota, kambing masuk gereja, jadi domba. Saudara tidak hati-hati, habis. Ingat waktu awal tahun saya sharing, banyak jemaat tertipu. Aku nggak sangka, Pak. Teman baik itu, Pak. Dia larikan uang saya sekian miliar. Ditipu saya. Seiman tuh, Pak. Nah, itu apa itu? Itu domba berbulu kambing. Atau dia kambing pura-pura domba. Atau serigala berbulu domba. Kadang kita harus akui, kepintaran itu tidak muncul mendadak. Kepintaran itu harus muncul pada saat kita mempelajari, menyimak, menganalisa, saudaraku. Kadang-kadang kepintaran itu juga muncul kan apa? Belajar dari kesalahan. Sudah tertipu, lain kali belajar jauh lebih pintar, saudaraku. Iya kan? Ketulusan belajar, saudaraku, dari hati, dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan. Untuk tulus. Tidak memperlakukan orang seperti orang perlakukan kita ada hal yang tidak baik. Tidak usah, saudaraku. Saya habisin you ya, you perlu saya balas begitu. Nggak penting, saudaraku. Nggak penting. Nggak penting. Ketulusan itu menjadi sangat penting dalam dunia kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudaraku. Kalau hati sudah jahat, betapa jahat itu pikiran. Kalau pikiran sudah jahat, betapa jahat itu hati. Ya namanya cerdik dan tulus, saudaraku. Kalau sudah tidak ada, muncul licik dan hati yang jahat, saudaraku. Jadi sebagai anak-anak Tuhan di tengah hidup kita, pengetahuan itu penting. Belajar pintar itu penting. Tidak bisa jadi pendeta, pokoknya aku tahu Alkitab saja, Raja Daud, tahu, nggak bisa. Tidak usah expert, nggak apa-apa, nggak usah jadi ahli. Tapi harus tahu tentang ekonomi, politik, sosial, budaya. Pendeta harus tahu, jemaat harus tahu, diaken majelis harus tahu, karena kita melayani sosial masyarakat yang hidup di kalangan seperti itu. Harus mengerti, jangan nggak tahu apa-apa, pokoknya Daud aja, nggak bisa. Pulang sana ke surga. Harus belajar. Kemudian Alkitab juga sama. Kita harus exploring, belajar Alkitab tentang hal ini, tentang hal harus tahu. Tidak bisa aku beriman saja. Tuhan berikan kita kepintaran untuk diisi. Iman oke, tapi ini otak harus isi juga, men. Jadi kalau di lembaga Anthony Chang Ministry International, setelah ikuti khotbah, ada 100 seri itu tujuannya apa? Mengisi hati yang tulus ini, dan mengisi otak ini supaya pintar, cerdik, saudaraku. Tidak terpengaruh oleh arus zaman, tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran tidak benar, saudaraku. Khususnya ajaran tentang kekristenan itu. Dan juga tidak tertipu oleh sosialisasi masyarakat yang konteksnya, yang dunia ini panggung sandiwara. Lebih lihai, lebih cerdik, lebih tulus, dan menyelidiki, lebih selidik, saudaraku. Tunggu dulu, apa dulu ini maksudnya? Mau apa ini orang? Ngomongnya ini seperti apa maksudnya? Pakai ini, Tuhan kasih kita, saudaraku. Tuhan kasih kita. Lurus saja, tulus saja. Betul, tapi ini pakai otak, men. Itu orang Kristen. Itu biblikal, Tuhan yang ngajar kok. Kau harus cerdik ya. Cerdik itu pasti ini. Orang bego tidak mungkin cerdik, saudaraku. Orang bego ya bego. Orang pintar cerdik, saudaraku. Pernah lihat orang pintar bego? Nggak ada, karena pintar. Ya pasti cerdik dia, saudaraku. Pikirannya sudah terlatih. Mengantisipasi banyak hal. Melihat banyak kemungkinan dari berkesalahan, dari dunia yang hidupi masa lalu itu, berkesalahan yang pada lakukan, itu menjadi pengalaman bersejarah buat hidupnya, untuk lebih teliti, lebih mawas diri. Itu muncul dalam hidup kita. Oke, saudara? Jadi ini penting buat kita sebagai jemaat. Kita yang masih muda, sebaya, ataupun sudah tua, dunia yang kita hidupi penuh panggung sandiwara. Kadang-kadang senyum orang manis, saudaraku, tapi hatinya jahat. Kita nggak tahu kan? Kadang orang bisa berperilaku, berpenampilan baik, kelihatannya bagus sekali. Kita nggak tahu hati manusia, ya kan? Jangan hanya di depannya PDT, pendeta, kamu sudah salut percaya. Jangan. Dengar dulu apa yang diajarkan. Banyak sekarang orang
pakai PDT gampang sekali saudaraku. Nggak sekolah pendeta. Saya ketemu banyak itu. Tiba-tiba istrinya, kok jadi pendeta istrimu? Dia tersenyum-senyum. Sekolahnya kapan? Belajarnya apa? Tiba-tiba jadi PDT. Bisa begitu zaman ini. Bahkan kejujuran dalam dunia akademik pun hilang, saudaraku. Gak pernah tempuh studi, jadi PDT. Dari mana itu sejarahnya? Iya kan? Dunia kita begitu sekarang. Orang tambah gelar, tambah apa, sesuka hati menambahnya. Hati-hati hidup ini, saudaraku. Nah, khotbah ini akan relevan dengan hidup saudara. Kalau hari ini saudara merasa, aku pernah lupa, ditipu orang dalam hal ini, nah inilah khotbahnya hari ini. Aku pernah ditipu orang dalam masalah asmara, nah inilah khotbah hari ini. Kau terlalu percaya orang. Hanya karena kamu suka saja, kamu tidak teliti orang itu seperti apa. Cintamu tampil ke depan, pikirmu jadi bego, saudaraku. Itu loh hidup itu. Orang kalau sudah jatuh cinta jadi bego, saudaraku. Gak tahu kenapa. Tanya Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, perhatikan yang baik kita hidup. Saudara yang bisnis, dagang, kuliah, kerja, ya, meniti karir, saudara yang melayani di gereja, saudaraku, perlu cerdik, harus cerdik, dan harus tulus. Kita tidak boleh menjahatin orang. Jangan coba-coba menjahatin orang. Tuhan tidak suruh itu, saudaraku. Tuhan tidak suruh. Bahkan Tuhan mengajar apa? Love your enemy. Kan begitu? Iya kan? Kasihlah musuhmu. Kita tidak jahat balas jahat. Enggak. Kita nggak diajar begitu, saudaraku. Kita harus tulus. Tapi kita tidak mau tertipu. Kita harus cerdik, saudaraku. Kita harus tulus, tapi kita tidak mau dijahati. Dan kita tidak dipanggil untuk menjahati orang, saudaraku. Tidak. Nah, ini prinsip yang kuat sekali dalam Alkitab sebagai orang Kristen, saudaraku, yang Tuhan ajar. Karena kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, pada saat kita mengaku kita orang Kristen, ya, salib ini ada di pundak. Masih ingat yang saya ngomong? Di zaman Alkitab itu, kan ada pembelian budak. Zaman Perjanjian Baru, mereka beli-beli budak di pasar. Orang itu budak, bukan serigala, orang. Oh, budak ini sehat, dia beli, bayar. Bawa ke rumah, disuruh mandi bersih, kasih pakaian. Biasanya budak itu dikasih anting-anting. Budaya mereka, dikasih anting-anting, dan anting-anting itu ada namanya. Nama budak itu? Bukan. Nama siapa? Nama pemilik dari budak itu. Misalnya saya tuan, saya banyak kebun, saya butuh budak, beli di pasar. Udah beli, kasih pakaian bagus, budaknya rapi, udah bersih, kasih anting-anting. Di anting-anting itu ada nama saya, Anthony Chang. Jadi kalau budak itu kabur, orang tangkap itu budak, tinggal lihat di antingnya. Oh, ini Pak Anthony Chang punya, dikembaliin, saudaraku. Karena budak itu pemiliknya ada, nama saya. Nah, itu dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan tentang kita sebagai orang Kristen. Maka kita disebut apa? Engkau budak Kristus. Anting-antingnya sini tertulis Jesus Christ. Begitu. Jadi kemanapun you pergi, dimanapun kamu ada, baik di pesawat, di mall, di tempat dimanapun ada, saudara merefleksikan Tuhan yang hidup, saudaraku. Tuhan yang hidup. Ini gak mudah loh. Jadi ketika kita menjalani hidup, saudaraku, orang di luar sana sedang memantau kita. Oh, dia orang Kristen ya. Mereka bisa menguji kita. Mereka bisa mencobai kita. Ya. Karena kita tidak tahu siapa mereka. Bisa aja mereka domba, bisa domba berbulu kambing, bisa domba tulen, bisa juga kambing, bisa juga serigala. Bisa juga serigala berbulu domba. Who is who? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu, saudaraku. Maka perlu kecerdikan, ketelitian hidup. Ini penting. Saya menjawab panggilan saya dari Tuhan, saudaraku, mengajar seperti ini supaya jemaat jadi cerdik. Jadi pintar rohani, SQ, spiritual quotient, kecerdasan rohani harus tinggi sehingga kita bisa melihat semua hal itu dengan kacamatanya Tuhan, saudaraku. Lebih hati-hati hidup. Dan kita belajar kontemplasi. Kontemplasi apa? Your heart. Supaya tulus. Lewat kita belajar 100 seri khotbah aplikatif, 100 seri khotbah kedewasaan rohani, level berpikirnya saya naikin tambah sulit, melatih kepintaran, saudaraku. Melatih pikiran kita. Kemudian kita lanjutkan dengan apa?
Setiap khotbah pasti ada kontemplasinya. Kontemplasi, merenungkan lebih dalam, memahami lebih dalam semua yang kita arungi, semua yang kita hidupi, baik susah, senang, kesalahan maupun kesuksesan, semua dalamnya. Dalam hati itu, contemplate itu melatih ketulusan hati. Ketulusan hati. Pintar harus, tulus harus, saudaraku. Hanya pintar saja kita akan menyesatkan banyak orang. Hanya tulus saja kita akan disesatkan orang, saudaraku. Saudara pilih mana? Disesatkan atau menyesatkan? Dua-dua tidak, saudaraku. Kita tidak mau menyesatkan orang dan kita tidak mau disesatkan orang. Kita mau pintar dan kita mau tulus, saudaraku. Mengajar banyak orang dan hati ini tulus di hadapan Tuhan. Kita memperlakukan orang seperti apa adanya. Inilah sebenarnya nilai esensi daripada orang percaya itu. Bawa firman ini praktekkan dalam hidupmu, saudaraku. Kau harus cerdik, itu harus loh. Kalau kamu rasa, Pak Pendeta, aku sedikit bego, dia belajarlah. Belajarlah. Istriku lebih cerdik, bahaya you. Dia lebih cerdik, you bego. Tiap hari you kalah debat sama dia. Istriku pintar, tapi hatinya jahat, Pak. Itu bahaya. Itu serigala itu, men. Pintar aja, tapi gak tulus, itu bahaya. Suamiku orangnya tulus, Pak, tapi culun-culun, bego. Nah, itu kasihan juga, saudaraku. Kita mau cerdik dan mau tulus. Wah, ini penting, bukan main. Oke, saudaraku, firman Tuhan hari ini sudah sampai. Setiap kita belajar mengevaluasi diri, belajar memperlengkapi diri dalam menjalani zaman kita hidupi. Zaman Alkitab konteksnya ada penganiayaan tetap berlaku sampai sekarang. Zaman dunia panggung sandiwara kita menghadapi berbagai model manusia, saudaraku. Berbagai model manusia. Sangat banyak ragamnya. Di situ berlaku cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Oke, jemaat. Bawa firman ini ya, latihan. Ini baru awal tahun, latihan. Saya mengatakan tadi apa? Kadang kita belajar untuk cerdik dari kesalahan. Ya. Dari pelanggaran. Ya. Tapi bukan berarti kita sengaja buat salah, buat ini baru kita cerdik. Tidak, saudaraku. Kadang-kadang belajar kecerdikan dari apa? Sudah banyak ditipu orang. Itu juga bagian yang mahal bayarnya, saudaraku. Kita belajar ketulusan dari Tuhan. Belajar ketulusan dari Alkitab yang mempengaruhi hati kita. Changing your mind and changing your heart. Gitu. Ingat yang saya ngajar itu, saudaraku, Alkitab di arah yang paling bawah, nomor 2 poin, your heart and your mind. Itu ada di situ. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Maka kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang di tengah dunia yang kita hidupi. Mari jemaat, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan berkata, aku menempatkan engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Hidup ini menakutkan, bahkan sangat menakutkan. Karena kita tidak bertemu dengan satu serigala, kita bertemu dengan banyak serigala. Dan kita ada di tengah-tengah mereka. Dalam dunia yang kita hidupi, ada domba tulen, ada domba berperilaku kambing, ada kambing pura-pura jadi domba, ada serigala yang berbulu domba. Hidupilah dengan baik dunia kita. Belajarlah cerdik, belajarlah tulus. Siapapun engkau hari ini yang tertunduk kepalanya. Udah pernah ditipu orang ya? Pernah disakiti orang ya? Pernah diejek orang ya? You bayar pengalaman itu sangat mahal ya. Hari ini pengalaman seperti itu membuat kamu lebih pintar, lebih tulus hidupnya. Jangan melakukan hal yang jahat kepada orang lain, sekalipun you sudah diperlakukan jahat oleh orang kepadamu. Jangan. Belajar tulus seperti merpati, belajar cerdik seperti ular. Itulah orang Kristen. Karena di anting-antingmu tertulis Jesus Christ. Kau miliknya Tuhan Yesus. Kau domba, kau hamba. Tuhanmu adalah Yesus Kristus. Tuhan, inilah kami, domba-dombamu. Kami domba tulen. Kami mau belajar pintar. Kami mau belajar tulus, Tuhan. Supaya dunia melihat kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ajar kami punya mata seperti mata Tuhan. Ajar kami
punya tangan seperti tangan Tuhan. Ajar kami punya kaki seperti kaki Tuhan. Ajar kami punya hati seperti hati Tuhan. Ajar kami punya pikiran seperti pikiran Tuhan. Sehingga kami boleh hidup memancarkan kasih Tuhan di tengah dunia yang kami hidupi. Berkati jemaat di kota manapun Tuhan Yesus. Mereka yang sudah senior, mereka yang sudah tua, masih sebaya, mereka yang masih muda, bahkan mereka yang remaja, dari berbagai status profesi kalangan Tuhan, Kau berkati setiap kami, supaya di mana kami pergi, dengan siapa kami berhadapan, tulus dan cerdik itu ada pada kami ya Tuhan. Terlebih daripada itu kami percaya, Tuhan menjaga kami. Tuhan memberikan kami hikmat untuk berkata-kata tepat pada waktunya. Ketika kami menghadapi hal yang paling sulit, Tuhan bersama kami, Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, dan ada roh Tuhan yang memberi hikmat kepada kami untuk berkata-kata di tengah ketulusan dan kecerdikan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di tengah hidup mereka, berkati apa yang mereka butuhkan, berkati apa yang mereka cita-citakan, dan berkati kesehatan mereka Tuhan, rumah tangga, pekerjaan, bahkan bisnis mereka. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Bapa dari surga turun atasmu. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus menyertai engkau, mengajar engkau tentang kitab suci, supaya engkau cerdik, rohanimu bertumbuh dengan baik, supaya kamu cerdas rohani, yang mengajar engkau tulus seperti hatimu tulus di hadapan Tuhan untuk melayani banyak orang. Dan Tuhan memberkati engkau, mengingatkan kitab suci sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.